Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Putri Rante, NIM 191160 kelas D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Ini adalah package atau bisa dibilang header. Nah, package ini atau header nanti fungsinya ada yang akan kita butuhkan di program yang kita buat. Nah, untuk using namespace itu sendiri memang sudah dideklarasikan supaya menghemat program yang kita buat supaya lebih singkat. Nah, lalu di sini ini adalah namanya sebuah fungsi untuk menghitung di mana itu fungsi perhitungan total itu memiliki parameter di mana parameternya memiliki variabel integer. Nah, di sini ada in lama, in tipe kamar, in budget. Nah, lalu di bawah in lagi kita deklarasikan lagi sebuah variabel baru yang namanya jumlah. Lalu dikalkulasikan lagi tipe kamar dikali budget dikali lama sama dengan jumlah. Nah, jumlahnya ini kita cetak di bawah. Oke. Sekarang kita lanjut ke bawah. Ya, in main. In main ini adalah program utama yang akan kita jalankan. Lalu ada yang namanya string, ada yang namanya in. String name room ini itu adalah pendeklarasian sebuah array yang tipe datanya string. Ini. Dan 5 ini adalah jumlah datanya yang ada di dalam, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita pakai array 1 dimensi, lalu di bawah ada integer. Kenapa integer? Karena data yang ada di dalam itu adalah angka. Lalu ke bawah ini ada string nama. Nah, lalu sekarang kita masuk ke do. Do itu melakukan pengulangan di mana pengecekannya ada di bawah di sini. Dan ketika kondisinya benar dia ulangi, tapi dengan keadaan dia jalankan dulu baru pengecekan. Nah, dia lakukan dulu ini cout ndl. Maksudnya baris baru atau enter. Nah, sekarang di sini cout perhitungan rinci, dia itu mengeluarkan sebuah output yang tampil di layar nanti yang hasilnya itu. Nah, sedangkan getLine dalam kurung sin nama itu merupakan tempat inputan di mana sin ini inputan dan di mana yang ditampung itu adalah sebuah variabel nama yang sudah kita deklarasikan tadi. Lalu di getLine itu diambillah. Lalu cout itu sama. Lalu getLine itu input and baris baru. Cout juga ini menampilkan. Lalu getLine input, lalu baris baru, lalu cout output, lalu input, lalu ini adalah output. Kenapa output? Karena 2 kali enter. Nah, integer in lama malam sama dengan atoy lama titik c underscore str dalam kurung tutup kurung. Nah, atau itu sendiri untuk mengubah tipe data string ke integer. Atau itu sendiri kita ambil dari sini, include cst delete. Nah, itulah atoy. Nah, sekarang kita masuk di if. If room num itu maksudnya adalah nomor kamar yang diinput tadi berapa, dan ketika kita ketikkan 1, maka akan muncul roomnya. Nah, di sini ke bawah ini mungkin sudah jelas. Ini sama seperti di perbandingan else if else. Lalu cout untuk menampilkan, lalu ada endel, lalu
ada data yang disimpan, nama yang sudah dirubah ketika ada inputan masuk, itu room, budget, nama type, lama. Nah, di sini yang kita pakai tadi sebuah fungsi perhitungan total, di mana kita masukkan sebuah parameter itu harus sesuai dengan apa yang kita buat dengan yang di atas sini. Itu harus berurutan, jangan ada yang tertukar begitu. Lalu ini ada NDL, lalu cout ada lagi ketika ketik Y kecil atau Y besar, maka akan ditampung di sini ulangi. Nah, variabel ulangi ini menampung huruf Y kecil atau Y kapital. Setelah itu kita masuk di sini pengecekan kondisi. Ketika ulangi itu sama dengan Y kecil atau Y kapital, maka ulangi kembali program yang di atas. Dan ketika kita ketikkan T, maka programnya akan berhenti sampai di situ. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Nama saya, terus masukkan nomor pilihan kita, tipe kamarnya single aja, lalu lama bermalam 1 hari. Nah, di sini akan muncul rincian harganya. Nah, seperti tadi ketika saya ketikkan T, Y, maka programnya akan mengulangi. Dan sedangkan ketika saya ketikkan T, maka programnya akan berhenti di situ dan akan muncul. Terima kasih.